Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdina Lutfia Nasif dari kelas 11 MIPA 5, absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit biografi mengenai Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Wahidin Soedirohoesodo menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Yogyakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan bersekolah di Eurospace Lagarde School yang juga berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut, Soedirohoesodo memutuskan untuk masuk di Sekolah Dokter Jawa yang dikenal dengan sebutan Stovia di Jakarta. Dr. Wahidin Soedirohoesodo terkenal pandai menabuh gamelan dan mencintai seni suara, dan juga sering mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di beberapa kota di Jawa. Para tokoh itu kemudian diajaknya untuk menyisihkan sedikit uang mereka yang digunakan untuk menolong pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Namun sayangnya, ajakan Soedirohoesodo ini kurang mendapat sambutan. Perjuangan Soedirohoesodo tidak sampai di situ saja. Di Jakarta, Soedirohoesodo mencoba mengunjungi para pelajar Stovia dan menjelaskan detail gagasannya saat itu. Soedirohoesodo menganjurkan agar para pelajar itu mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan martabat bangsa. Ternyata, gagasan Soedirohoesodo ini mendapat sambutan baik dari para pelajar Stovia. Mereka juga sependapat dan menyadari bagaimana buruknya nasib rakyat Indonesia pada waktu itu. Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dan kawan-kawannya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Budi Utomo inilah menjadi organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Karena itu, lahir Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Wahidin Soedirohoesodo dilahirkan di Desa Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepat pada tanggal 7 Januari 1852. Melihat tanggal dan tahun kelahiran Dr. Wahidin, dapat disimpulkan bahwa ia dilahirkan pada saat bangsa dan rakyat Indonesia mengalami masa penjajahan, yaitu masa penjajahan Hindia Belanda. Dan juga saat-saat kelahirannya ini pun bersamaan dengan suasana yang mulai menghangat yang terjadi golongan pro dan kontra kultur stelsel. Dr. Wahidin bukanlah seseorang yang berdarah Jawa murni, sebab dapat dilihat dari keadaan tubuh dan wajahnya. Menurut cerita penduduk desa Melati, bahwa nenek moyangnya adalah Daeng Karaengnopo, seorang bangsawan Makassar. Pada waktu itu, Sultan Amangkurat I sedang menghadapi persoalan, yaitu terjadi pemberontakan Trunojoyo yang dapat mendesak kedudukan Amangkurat I. Daeng Karaengnopo diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan Bugis di Mataram. Dalam usahanya untuk ikut menumpas pemberontakan Trunojoyo, Daeng Karaengnopo telah banyak berjasa. Sebagai imbalannya, Daeng Karaengnopo kemudian mendapat hadiah sebidang tanah yang luas di kaki Gunung Merapi, serta dapat menikah dengan seorang putri bangsawan Makassar. Ksatria Bugis dan putri Mataram inilah yang kelak menjadi nenek moyang dan menurunkan Dr. Wahidin. Mengenai siapakah nama ayah dan ibu Dr. Wahidin, masih terdapat perbedaan pendapat. Dalam harian Tanah Air nomor 3, tahun 1, bulan Maret 1948, yang berada di Solo, dan ditulis oleh pembantu istimewanya, serta kemungkinan besar hasil wawancara dengan Dr. Sulaiman Mangunkusudo menulis sebagai berikut. Ayah Wahidin adalah seorang ronggo yang berasal dari daerah Bagelen. Setamatnya dari sekolah Jawa di Yogyakarta, Wahidin dipungut oleh Tuan Fritz Kohl, seorang administrator Eigenaar Onderneming Gula di Wonolopo, sebelah timur Tasikmadu, daerah Sragen, Surakarta. Fritz Kohl adalah ipar ayah Wahidin karena saudara perempuan Pak Ronggo menjadi istri sah Fritz Kohl. Menurut keterangan Profesor Jojo Diguno dan yang dibenarkan serta disetujui oleh Ibu Asri, salah seorang putra dari Abdul Subroto, di lingkungan keluarga, ayah Dr. Wahidin dikenal sebagai Mbah Kruis. Karena ayah Dr. Wahidin memiliki janggut yang lebat.
Menurut keterangan Bapak Kartodirjo, selaku juru kunci kompleks makam Dr. Wahidin, menerangkan bahwa ayah Dr. Wahidin adalah seorang petani yang mampu dan terhormat. Beliau adalah penduduk asli Desa Melati. Oleh penduduk asli Desa Melati, beliau dikenal dengan nama Arjo Sudiro. Sedangkan istrinya, yaitu Ibu Wahidin, mempunyai seorang saudara laki-laki yang menjadi sededu company. Beliau ini menikah dengan seorang wanita Gorontalo. Nah, dari perkawinan inilah lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian terkenal dengan nama Dr. Rajiman Widyodiningrat. Rajiman Widyodiningrat adalah seorang perintis dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang sudah tidak asing lagi namanya. Jadi, Dr. Rajiman adalah anak dulur dari Dr. Wahidin. Meskipun Dr. Rajiman bersepupu dengan Dr. Wahidin, namun beliau sebaya dengan anak-anak Dr. Wahidin. Ayah Dr. Wahidin yang dikenal sebagai Mbah Kruwis atau Bapak Arjo Sudiro ini dianugerahi 2 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki inilah yang kemudian terkenal sebagai Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Kakak perempuan Dr. Wahidin menikah dengan Tuan Fritz Kohler dan tetap tinggal di Yogyakarta. Dr. Wahidin kemudian menikah dengan seorang putri dari Betawi, yang menurut keterangan Dr. Muljo Taruno, putri tadi bernama Ana. Ternyata, keterangan ini sesuai pula dengan keterangan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat, yang mengatakan bahwa Dr. Wahidin beristrikan seorang wanita Betawi yang menjadi saudara tunggal ibu dengan seorang Hofoffizier de Bruyne. Dari perkawinannya ini, Dr. Wahidin mempunyai 2 orang putra, keduanya laki-laki, yaitu Abdullah Subroto dan Dr. Sulaiman Mangunhusudo. Dengan adanya usaha dan dorongan yang bersemangat dari Dr. Wahidin, pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah Budi Utomo. Tentang siapa pendiri Perhimpunan Budi Utomo, ada 2 pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa pendiri Budi Utomo adalah Dr. Wahidin. Pendapat kedua mengatakan bahwa Dr. Wahidin itu bukan sebagai pendiri Perhimpunan Budi Utomo, melainkan sebagai pendorong timbul dan lahirnya Perhimpunan Budi Utomo. Adapun pendirinya ialah pemuda Sutomo dan Gunawan, yang pada waktu itu masih menjadi pelajar Stovia di Jakarta. Dalam Kongres Nasional Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta, tepat pada tanggal 3-5 Oktober 1908, bertempat di Gedung Sekolah Guru Jetisharjo Yogyakarta, ternyata Dr. Wahidin mempunyai andil yang besar dan peran yang penting pula atas dasar-dasar dan permintaan pelajar Sutomo dan kawan-kawannya. Pimpinan Kongres Nasional Budi Utomo yang pertama itu kemudian diserahkan kepada Dr. Wahidin. Berkat persiapan yang cermat dan matang, Kongres Budi Utomo yang pertama dapat diselenggarakan menurut waktu yang telah ditetapkan. Kongres dibuka tepat pada tanggal 3 Oktober 1908 di Quick School Jetisharjo Yogyakarta oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan susunan panitia penyelenggara kongres sebagai berikut. Ketua yaitu Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Wakil R.M. Panji Broto Atmojo. Penulis 1 Dwi Jo Sewojo. Penulis 2 Suroso Sugondo. Bendahara Pangeran Noto Dirojo. Dalam pidato pembukaannya, selaku ketua panitia kongres, ia dapat memikat dan menarik hati para peserta kongres. Di dalam pidatonya itu, terselip kata-kata yang sangat amat bersejarah, yakni bangsa Jawa menghadapi hari yang gemilang. Melihat perkembangan Budi Utomo yang amat pesat dan berhasil mengadakan perluasan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat, hati Wahidin Sudiro Husodo amat sangat puas dan sangat gembira. Hingga akhir hayatnya, Dr. Wahidin masih tetap ikut aktif dalam mendarmabaktikan ilmu, pikiran, harta, dan tenaganya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Dengan rasa lega dan puas serta penuh keikhlasan, tepat pada tanggal 26 Mei 1917, Dr. Wahidin meninggal dunia.
Keharuman nama Dr. Wahidin bukanlah terletak pada keahliannya sebagai dokter, jiwa seni yang dimilikinya, maupun kepandaiannya dalam bergaul. Akan tetapi, terletak pada keahliannya dalam memupuk semangat kebangsaan Indonesia. Disinilah letak kebesaran Jawa Dr. Wahidin. Berdasarkan cerita yang telah saya sampaikan mengenai perjuangan Dr. Wahidin Soedirohusodo, pembelajaran yang dapat saya ambil ialah kita sebagai seorang pemuda harus memiliki rasa kemauan yang tinggi, bekerja keras dalam mencapai cita-citanya, menjadi seseorang yang ulet dan sabar, serta berjiwa sosial yang tinggi dan juga tidak pelit akan ilmu yang dimilikinya, demi terwujudnya warga negara yang cerdas dan maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.